Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Nurul Falah. Di sini saya akan memulai tugas teori organisasi bisnis dengan judul langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif. Apa sih itu SDM? SDM adalah sumber daya manusia, menjadi tahap pertama yang krusial dalam melakukan perencanaan SDM. Untuk memahami apa yang akan datang, kita perlu memahami yang sebelumnya terjadi. Itu bisa kita simpulkan, mungkin belajar dari pengalaman ya. Prinsip yang sama juga dapat diterapkan dalam perencanaan SDM. Untuk merencanakan kebutuhan SDM di masa yang akan datang, penting untuk mengenali kekuatan, potensi, dan aspek yang dapat diperbaiki dari SDM yang saat ini sudah tidak ada di perusahaan. Maksudnya sudah ada di perusahaan. Hal ini kian krusial karena tujuan dari perencanaan SDM adalah memastikan perusahaan memiliki SDM yang dibutuhkan baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mencapai tujuan bisnis. Artinya ada cukup SDM untuk mengajarkan beban kerja yang ada, tidak overstaffed, tapi juga tidak understaffed. Overstaffed itu maksudnya melebihi tenaga kerja dari beban kerja yang dibutuhkan. Sudah ada di perusahaan. Hal ini kian krusial karena tujuan dari perencanaan SDM adalah memastikan perusahaan memiliki SDM yang dibutuhkan baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mencapai tujuan bisnis. Artinya ada cukup SDM untuk mengajarkan beban kerja yang ada, tidak overstaffed, tapi juga tidak understaffed. Overstaffed itu maksudnya melebihi tenaga kerja dari beban kerja yang dibutuhkan. Kalau understaffed itu kekurangan tenaga kerja, ya. Perencanaan SDM adalah proses pengidentifikasian hingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan untuk memastikan perusahaan memiliki SDM yang kompeten dan berkualitas untuk mencapai target strategisnya. Terutama dalam dunia kerja yang semakin kompleks, perencanaan SDM menjadi strategi kunci untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah, kompetensi maupun waktu. Proses perencanaan SDM ini dilakukan secara sistematis dalam waktu jangka panjang, jangka pendek, dalam memastikan perkembangan dan efektivitas profesionalnya, sekaligus menciptakan nilai tambahan yang berkelanjutan. Fungsi perencanaan SDM. Perencanaan SDM memiliki fungsi utama dalam memastikan pengelola tenaga kerja berjalan secara efektif dan mendukung tujuan perusahaan. Fungsi-fungsinya meliputi monitoring kebutuhan tenaga kerja, mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan tenaga kerja di masa mendatang berdasarkan tujuan dan strategis organisasi. Kedua, analisis ketersediaan SDM, mengevaluasi ketersediaan tenaga kerja yang ada, baik secara internal maupun eksternal. Ketiga, pemetaan kompetensi, menentukan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk setiap posisi agar perusahaan dapat beroperasi secara optimal. Keempat, penyusunan strategi rekrutmen dan pengembangan, menyusun rencana perekrutan, pelatihan, dan pengembangan untuk mengisi kesenjangan kompetensi. Kelima, efisiensi penggunaan SDM, mengoptimalkan distribusi dan alokasi tenaga kerja agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan perencanaan SDM adalah untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan strategis. Tujuan perencanaan SDM di antaranya memenuhi kebutuhan tenaga kerja, menjamin ketersediaan tenaga kerja yang tepat baik dari segi jumlah maupun kualitas, tidak overstaffed dan tidak understaffed gitu ya.
Kedua, mengantisipasi perubahan, membantu perusahaan bersiap menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Membantu perusahaan mengelola risiko terkait kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Kelima, mendukung strategi jangka panjang, menyelaraskan kebutuhan SDM dengan visi, misi, dan strategis perusahaan. Kita lanjut ke langkah-langkah perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses strategis yang melibatkan beberapa tahapan untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama adalah analisis tujuan perusahaan. Memahami visi, misi, dan tujuan strategis perusahaan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja yang relevan. Analisis ketersediaan SDM saat ini melakukan penilaian terhadap tenaga kerja yang ada, termasuk jumlah, keterampilan, kompetensi, dan distribusi karyawan di setiap departemen. Jadi, di setiap perusahaan, jika ingin memiliki karyawan yang baik, sesuai dengan yang Anda inginkan, kalian harus melakukan penilaian terhadap calon-calon karyawan kerja. Salah satunya itu seleksi, penilaian, keterampilan, ataupun kelebihan keahlian dalam hal-hal tertentu. Ya, bukannya melakukan penilaian besaran jumlah suap untuk perusahaan ataupun lembaga pemerintahan yang melakukan penilaian berdasarkan besaran jumlah suap. Perusahaan kamu bakal bangkrut. Pemerintahan kamu bakal bobrok, ya. Ketiga, prediksi kebutuhan SDM. Memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang berdasarkan rencana ekspansi, perubahan teknologi atau kebutuhan operasional lainnya. Keempat, identifikasi kesenjangan SDM. Membandingkan ketersediaan SDM saat ini dengan kebutuhan di masa depan untuk menemukan kesenjangan dalam jumlah kompetensi atau kualitas tenaga kerja. Penyusunan strategi pemenuhan kebutuhan SDM. Menyusun rencana untuk mengatasi kesenjangan seperti melalui perekrutan, pelatihan, pengembangan, rotasi kerja, atau promosi internal. Penyusunan anggaran dan sumber daya pendukung. Menyiapkan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan strategi pemenuhan kebutuhan SDM, termasuk biaya pelatihan, rekrutmen, atau pengadaan teknologi pendukung. Ketujuh, pelaksanaan rencana SDM. Mengimplementasikan strategi yang telah dirancang seperti proses rekrutmen, pelatihan karyawan, atau pengembangan sistem manajemen SDM. Evaluasi ke-8, evaluasi dan pemantauan, melakukan evaluasi terhadap efektivitas perencanaan SDM yang telah dilaksanakan, termasuk pencapaian target dan dampaknya terhadap perusahaan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk perbaikan rencana di masa mendatang. Berikut adalah contoh perencanaan SDM. Yang pertama, analisis kebutuhan tenaga kerja. Identifikasi posisi kerja yang dibutuhkan dalam perusahaan manufaktur, misalnya operator produksi, teknisi, supervisor produksi, manajer kualitas, dan lain-lain. Tentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk setiap posisi dan perkiraan waktu rekrutmen. Kedua, rekrutmen dan seleksi. Tentukan strategi rekrutmen yang efektif seperti pemasangan iklan lowongan, penyebaran di platform online, partisipasi dalam pameran karir, atau penggunaan jasa perusahaan rekrutmen. Membentuk tim seleksi yang terdiri dari wakil dari berbagai departemen untuk melakukan proses seleksi secara menyeluruh dan objektif. Lakukan wawancara, tes kompetensi, dan asesmen untuk memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai perusahaan. Bukan dengan besaran nilai jumlah suap. Ketiga, pengenalan dan pelatihan karyawan. Rancangan program pengenalan perusahaan dan lingkungan kerja untuk karyawan baru. Berikan pelatihan keterampilan teknis dan peningkatan kompetensi karyawan sesuai dengan posisi dan tanggung jawab mereka. Lakukan pelatihan berkala untuk memastikan karyawan tetap diperbarui dengan perkembangan terbaru dalam industri manufaktur. Pengelolaan kinerja.
Tetapkan kriteria penilaian kinerja yang jelas untuk setiap posisi. Tupoksinya, lakukan evaluasi kinerja secara teratur dan berikan umpan balik konstruktif kepada karyawan. Rencanakan rencana pengembangan karyawan berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Pengelolaan kesejahteraan karyawan, sediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk karyawan. Berikan program kesehatan dan kesejahteraan seperti fasilitas olahraga atau program kesehatan mental. Lakukan survei kepuasan karyawan secara berkala untuk mendapatkan umpan balik mengenai kondisi kerja dan tingkat kebahagiaan karyawan. 8. Rencana kepindahan dan pensiun. Buat rencana penggantian karyawan yang pensiun atau pindah ke posisi lain. Identifikasi dan kembangkan calon pengganti internal untuk posisi kunci. Manajemen konflik dan penyelesaian masalah. Bentuk tim manajemen konflik untuk menangani permasalahan internal dan mendorong komunikasi yang efektif. Sediakan mekanisme penyelesaian masalah yang transparan, adil bagi karyawan. Evaluasi dan perbaikan. Lakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas perencanaan SDM dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Libatkan karyawan dan manajemen dalam memberikan masukan terkait perencanaan SDM dan proses pengelolaan karyawan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas teori organisasi bisnis dengan judul langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah. Jika ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.